itu udah Mungkin yang pertama, kasus-kasus apa saja yang selama ini Ibu temui dan Ibu bantu untuk menanganinya. Mungkin kasus yang paling ringan, menengah hingga berat mungkin. kalau kasus banyak Ya. nah, tapi sekarang saya lebih banyak atau fokus itu masalah anak-anak anak kan 18 ke bawah ya. Jadi kebanyakan sekarang saya akhir-akhir ini ya setahun terakhir ini saya lebih banyak menangani kasus anak. Lalu bagaimana prosedur dalam menangani klien yang memiliki kasus-kasus tersebut? Kalau prosedur kalau datang ke sini biasanya saya janjian dulu ya via telepon, via WA seperti itu. Nanti saya menentukan jadwal hari apa, jam berapa seperti itu. Nah, nanti baru datang ke sini untuk menjalani sesi konseling seperti itu. Lalu butuh waktu berapa lama hingga konseling dirasa sudah cukup dan diberhentikan? Tergantung kasus ya, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang perlu penanganan yang sangat serius, berarti kan tidak hanya sekali ya, tidak sekali ketemu, tapi ada beberapa kali pertemuan ya untuk melakukan evaluasi perkembangannya seperti apa. Tapi untuk misalnya sesi pertama untuk sekali ya kembali lagi tadi ya, tergantung kasusnya, paling tidak bisa 1 sampai 2 jam. Jadi tergantung. Kalau misalnya bisa seneng ngobrol orangnya kayak gitu, udah mau ditutup dihentikan masih ngomong lagi ya kan, masuk stop berhenti gitu kan, enggak ya kan ya, jadi didengarkan aja sampai merasa lego kayak gitu. Jadi bisa 1,5 sampai 2 jam, kadang ada yang sampai 2,5 jam ada ya, karena mungkin ben puas kayak gitu ya, kita dengarkan aja. Apakah kasus-kasus yang selama ini ditangani selalu sesuai dengan bidang praktik profesi Ibu? Maksudnya yang seperti apa? Mungkin kalau Ibu ambilnya tuh klinis, terus ada seperti apa ya, kasus anak kecil, jadi sektor anak. Ya kan klinis itu kan macam-macam ya, jadi anak dari anak dewasa ya. Intinya bisa. Saya biasanya ya anak iya, remaja iya, seperti itu. Segala itu bisa. Yang penting bukan, kalau memang saya merasa tidak mampu ya saya akan rekom ke orang lain gitu. Tapi ya, sejauh ini ya alhamdulillahnya saya masih bisa mampu menangani ya, gitu. Bagaimana jika menemukan kasus yang tidak sesuai dengan bidang praktik profesi? Apakah klien akan diserahkan kepada psikolog yang lebih ahli dalam bidang tersebut, atau mungkin ada prosedur yang lain? Ya, tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi kalau saya merasa tidak bisa, ini saya harus dilimpahkan ke yang mungkin lebih ahli ya, saya sampaikan, saya rekomendasikan. Atau mungkin kalau ini ternyata harus ke psikiater ya, saya rekomendasikan ke psikiater kayak gitu. Bagaimana cara memberitahu klien apabila perlu dirujuk ke psikolog lain yang lebih ahli? Mungkin ya karena selama ini saya belum pernah ya, kalau misalnya itu terjadi ya saya sampaikan, karena ini sudah bukan ranah saya misalnya, atau ini sudah bukan spesialis saya menangani hal ini ya, mungkin akan lebih baik ditangani oleh yang lebih ahlinya, yang lebih punya concern di bidang itu. Mungkin saya akan ngasih tahunya seperti itu. Tapi memang biasanya di awal saya bilang sekiranya saya bisa, saya coba bantu. Tapi sekiranya memang ini sudah di luar kemampuan saya, ya saya coba rekom ke tempat lain. Saya biasanya menyampaikan seperti itu. Tapi sejauh ini ya saya memang, seingat saya belum pernah. Cuma kalau ke psikiater misalnya, nah itu pernah, karena memang itu sudah harus ke sana gitu ya. Oh ini kok harus ada farmakoterapinya juga, ada obat yang untuk membantu selain untuk konseling psikoterapinya. Jadi ya
seperti itu. Itu menggunakan surat atau kayak langsung? Kalau misalnya saya kenal dengan ininya, ya saya biasanya sampaikan ke yang bersangkutan, bilang saja sudah ke Bina, nanti sampaikan ke sana. Tapi kalau misalnya enggak, ya saya biasanya saya bikinkan ya semacam surat keterangan kayak gitu ya, surat keterangan ini sudah melakukan konseling seperti ini di sini. Tapi biasanya saya tawarkan, mau saya bikinkan bahwa akan rujukan atau tidak. Kalau misalnya oh nggak usah Bu, oh, ya sudah, kan semua ditawarkan kembalikan ke klien kan gitu. Bagaimana cara memberitahu klien bahwa konseling yang dijalankan selama ini sudah cukup atau sudah selesai? Itu lagi, misalnya kan tadi saya sampaikan konseling kalau kita bicara sebaiknya, idealnya memang tidak cuma sekali, ada beberapa kali sesi. Tapi itu juga saya kembalikan karena kan kita nggak bisa maksa ya. Saya datang gimana kira-kira, masih perlu, kalau memang masih perlu nanti kita jadwalkan ulang, sekalian evaluasi perkembangannya seperti apa. Nah biasanya saya tawarkan 1 bulan lagi, karena kan ini bukan kayak penyakit medis ya, biasanya seminggu kayak gitu enggak, karena ini untuk merubah pola perilaku dan lain sebagainya itu kan butuh waktu. Jadi biasanya ya tergantung juga kondisi kasusnya seperti apa, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, tergantung permasalahannya seperti apa. Kalau misalnya oh ini perlu 2 minggu misalnya, atau mungkin lainnya bilang oh kelamaan 1 bulan, misalnya seminggu lagi boleh enggak, ya monggo silahkan, ya saya kembalikan. Kalau terlalu lama Bu saya nunggunya sampai kok ya silahkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia oh ya udah sebulan lagi ya Bu, atau oh ya udah Bu 3 bulan lagi gitu, untuk melihat perubahannya bagaimana, kita evaluasi ada perkembangan kayak apa, perkembangan yang lebih baik atau malah tambah nggak benar kan kayak gitu. Nah ini kan kembali lagi tergantung, karena berhasil tidaknya konseling itu kan tergantung kembali lagi ke klien. Kita nggak bisa memaksakan segala sesuatu, dia mau enggaknya seperti itu. Kalau dia punya keinginan yang kuat untuk berubah, ya itu biasanya akan pulihnya akan lebih cepat, selesainya masalah itu akan cepat. Tapi kalau yang bersangkutan itu terpaksa, ini kan ada kan konsultasi, ngapain sih kok kesana, memangnya aku udah gila kok kayak gitu kan, memangnya aku udah parah kok kan kayak gitu. Nah itu biasanya agak susah. Nah tapi kalau misalnya ketemu kayak gitu ya tinggal kita aja memberikan pemahaman bahwasanya dia datang ke sini bukan karena seperti ini, tetapi untuk ini ya kita jelaskan aja di awal. Kalau misalnya dia menolak ya itu hak dia, kita nggak bisa maksa kan. Karena dia datang juga bukan karena keinginan sendiri, misalnya dari orang tuanya atau dari orang lain yang dipaksa kayak gitu ya beda cerita kalau kayak gitu. Tapi kalau dari keinginan sendiri biasanya itu kesadarannya untuk mau berubah itu lebih besar dibanding yang terpaksa kayak gitu biasanya. Berarti emang dikembalikan ke kliennya? Ya semua harus kita nggak punya hak untuk memberikan keputusan kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, enggak. Kita hanya mengasih alternatif, ini ada kayak gini, monggo kan kembalikan. Kira-kira kan tiap orang punya cara, meskipun ibaratnya gini masalahnya sama, tapi kan ini ada 4 orang, ini kan cara menyelesaikannya beda-beda karena satu latar belakang beda, tipikalnya beda. Sing iki ngeson, iki ngamukan, iki menengan, nah iki bingungan. Nah kan meskipun masalahnya sama kan cara menyelesaikannya beda-beda. Berapa lamanya ya tergantung kembali lagi. Kalau misalnya ditanya, Bu ini kira-kira berapa lama ya selesai saya bisa, ya tergantung. Kita jangan ngasih PHP ya, ngasih istilahnya
harapan oh kamu nanti seminggu sobat gitu, nggak boleh. Ya kita bicaranya yang menyampaikannya ya ini semua tergantung keinginannya untuk berubah, keinginannya untuk menyelesaikan itu seberapa kuat. Semakin kuat keinginannya untuk berubah, ya insya Allah itu akan lebih cepat selesainya dibanding yang setengah-setengah. Kan ada yang iya enggak, nah itu kan lama. Tapi kalau saya mau, kadang-kadang ada, jadi pernah datang karena dia memang sangat ingin, dan kembali lagi ya apa istilahnya, kepercayaan. Pada saat seorang percaya pada kita, itu sebenarnya sudah jadi obat dalam tanda kutip. Dia datang aja udah, baru ngomong aja dia udah merasa saya ayem gitu. Nah itu kan sudah apa ya, kalau dibilang ininya sudah turun ya, voltasenya tinggi sudah semakin turun terus nanti kan menjadi stabil kayak gitu. Ada, jadi dia datang aja dia udah merasa rasanya kalau ya saya lebih ringan, saya lebih ini. Oke, berarti apa? Jadi di akhir sesi itu kan terus apa kira-kira yang diinginkan lagi, kan kayak gitu. Yang dirasakan sekarang apa? Di awal kita nanyakan, di akhir juga tanyakan. Kalau masih berbuat ya saya ngomong kayak gitu. Oke, sekarang apa lagi? Kayak gitu. Jadi ya semua kita nggak bisa apa ya istilahnya, kalau di psikologi itu tidak ada yang misalnya ilmu pasti. Iya. Ini pasti kayak gini, pasti nggak bisa, karena ya itu tadi yang kita hadapi itu macam-macam, dan yang kita datang kayak gini kita nggak tahu ini masalahnya apa, nanti gimana. Meskipun sama-sama masalah, misalnya masalah ini ibu datang masalah anaknya yang nggak mau sekolah, sama-sama nggak mau sekolah misal. Tapi ternyata kan beda, ini nggak mau sekolahnya karena ini nggak mau sekolahnya karena ini. Nah terus anaknya itu juga modelnya piye kan kayak gitu. Nah itu ya macam-macam. Kembali lagi yang kita hadapi itu manusia gitu. Oke, apalagi apakah sebelum melakukan konseling ibu selalu memberikan inform konsen? ya harus di awalnya, harus kita dari awal sudah dikasih tahu biar jelas gitu loh. Kalau kita ini dulu bingung ya, di awal kita harus ya sama. Kalau istilahnya kita bertamu itu kan harus jelas. Kayak misalnya lagi kemarin ada jadwal kapan, saya bilang jam hari ini jam segini karena ini kan jelas kan. Nah, terus tadi memastikan bisa nggak, iya kayak gitu sesuai. Kami tadi kalau saya biasanya yaitu tadi harus janjian, karena apa? Takutnya nanti hari itu saya sudah ada jadwal, jadi daripada nunggu lama kan enak kayak gini. Nah, jadi ini yang ini jam 9, yang ini jam 10. Kalau toh misalnya nunggu nggak terlalu lama kayak gitu, ini jam 11, ini jam kayak gitu. Jadi ya memang dari awal harus dijelaskan segala ininya gimana gitu. Kemudian apa saja isi dari informed consent tersebut tadi? Ya tergantung. Tapi dasarnya misalnya yang pokok-pokok ya harus disampaikan. Tapi itu kembali lagi nanti ini yang dia tanyakan apa, tapi dasarnya aja disampaikan. Intinya nanti kalau misalnya ada pertanyaan dia dari yang bersangkutan lagi ya kita jelaskan lagi di awalnya. Dasar itu mencakup apa sih? Ini yang dimaksud informed consent itu kan Menyetujui atau tidak? ya jadi ya kalau selama ini ya saya biasanya pertanyaannya, Bu, kira-kira saya mendapatkan jadwal jam berapa, saat ini jam segini, karena jam segini sudah ada misalnya. Kemudian biasanya kan tanya biayanya berapa, kalau konseling saja segini. Nanti kalau misalnya ada yang memang ada misalnya konseling lanjutan, atau mungkin ada apa istilahnya
asesmen lanjutan, misalnya ada tes atau untuk mengetahui kondisi kejiwaannya gimana atau mungkin intelijensi gimana, itu beda lagi. Nah kita jelaskan, jadi di awal seperti itu. Jadi kalau terus berapa jam misalnya, kurang lebih segini. Nah, jadi di awal kita jelaskan tadi seperti itu. Kemudian fungsi dari informan konsul sendiri itu gimana? Ya biar anunya tahu, klien paham. Nah, jadi nggak datang itu udah punya bayangan, nanti saya ke sana kasarannya gini, aku nggodok sakit sepiro. Kan kadang-kadang orang berpikirnya itu mahal. Iya. Nah, kalau kita menerapkan harga kota ya kota besar ya nggak payu ya kan, kita menyesuaikan. Tapi kadang ya kalau memang sekiranya tidak mampu ya saya tidak meminta uang, saya tidak mau biaya, udah nggak apa-apa, ini saya terima, saya kembalikan gitu aja. Udah gitu saya kembalikan, karena saya lihat mungkin di awal dari udah tahu bayarnya berapa misalnya, tapi setelah sepertinya seperti ini kadang saya kembalikan. Nah kayak gitu biasanya kayak gitu sih. Jadi nggak, kadang-kadang kan mahal ya, nanti kalau mahal kayak gini ya kalau di Madiun semahal-mahalnya seberapa sih untuk spesialis sampai 400.000, 300.000 kayak gitu kan, padahal cuma berapa menit, ini sampai berjam-jam kan gitu. Ya ibaratnya kan, tapi kadang-kadang ya orang kan kurang paham ya. Lalu mau ngobrol ya, memang kita ngomong, memang ngobrol kan, kesannya cuma ngobrol kok mahal men. Itu kan bukan mahal, yang mahal itu kan informasinya. Nah kita kan di sekolah, ya kan. Nah ibaratnya ya itu tadi kembali, kadang-kadang orang berpikirnya mahal yang cuma ngobrol aja. Ya karena kita menghargai diri kita, profesi kita kan. Gitu. Itu di inform konsennya itu ada nggak kalau misalnya kliennya punya masalah ini, nah itu dijelaskan nanti mungkin konselingnya seperti apa atau ada terapinya atau? Ya nanti pas sudah datang Sudah menceritakan. iya nanti di awal saya udah cerita kayak gini, oh kayak gini. Nah nanti saya sambil jalan, jadi nggak dari itu tadi kembali lagi, bukan sesuatu yang pasti harus kayak gini di awal, enggak, fleksibel kalau saya, yang nggak tahu kalau tempat lain. Jadi maksudnya gini, kalau selama sesi konseling itu ternyata seperti ini dan ini memang harus diperlakukan, kita tawarkan, menyesuaikan. iya menyesuaikan dengan permasalahannya, menyesuaikan dengan kondisinya, dan kita kembalikan sama yang dilakukan. Nah, kalau memang monggo ini kalau kita bicara sebaiknya biar saya juga lebih ini membantunya, gimana kalau ini ada ini biar kita tahu, ya saya jelaskan kayak satu karena ini biar ini monggo, kalau perso ya monggo nanti kita jadwalkan. Nah, seperti itu biasanya. Jadi nggak langsung tembak datang, saya tes, enggak, ya ngobrol dulu, misalnya konseling dulu, nanti kalau memang perlu ya kita tawarkan. Tapi kalau memang yang meskipun sebenarnya perlu tapi yang bersangkutan nggak mau, ya sudah kan, ya kita ya membantunya juga harus hati-hati, karena kita dasarnya kan nggak ada, kan hanya sekedar informasi, bukan kepastian dari hasil assessment tadi. Sebenarnya kan sama, sebenarnya kayak gini, kalau kita ke dokter, saya mengeluh ini, oke, tensinya segini, tapi kan dokter untuk meyakinkan ini untuk diagnosanya, oh ini memang sakit ini, itu kan harus ke lab, cek, bisa cek darah, cek urin, dan ronsen dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian lamanya keluhan, kemudian diagnosa dari awal seperti ini, dari hasil ronsennya labnya seperti ini, dokter kan bisa menyimpulkan, oh ini sakitnya ini, obatnya ini, kan gitu. Ya biasanya saya menjelaskannya contohnya seperti itu. Ya di psikologi ya sama, kalau memang kita memerlukan ini kok kayaknya ada sedikit ini ya kemampuan berpikirnya, nah untuk meyakinkan cuma oh bisa ini, udah bisa, udah ngerti, tapi ngukurnya dari mana, kan gitu ya. Nah itu kita bantu, kita tawarkan, jadi nggak langsung
datang langsung kita, aduh aku bayar ini loh. Nah malah jenenge ya kan, nanti kapok kayak gitu. Oke, apalagi Apakah ibu pernah menemui pelanggaran waktu praktik konseling? pelanggaran gimana? Misalnya Misal ya Bu, kalau beberapa psikolog kan nggak menerima, kayak hanya menerima yang cewek sama cewek. Oh, gitu. kan. Terus Heeh. itu bagaimana? Biasa sejauh ini kak saya ya, kalau saya ya melanggarnya itu melanggar yang gimana maksudnya? Yang melanggar saya atau orangnya? Memaksa Memaksa. melakukan konseling padahal dari awal sudah diperingatkan untuk dilemparkan mungkin ke Oh, ngeyel. iya Heeh. psikolog lain. Oh, kalau saya sejauh ini belum ya, belum pernah, belum pernah. Ya, tapi kalau apa ya, karena ini ya, karena dipaksa tadi kadang-kadang kan protes ya, Iya. protes ya, ya gundel karena PDW gitu ya pernah. Tapi apa istilahnya, kalau sampai apa istilahnya yang gimana ya, kayaknya enggak, jauh ini kayak enggak pernah kayaknya, belum pernah. Cuma kalau dia marah karena sebenarnya dia nggak mau kesini, akhirnya marah-marah, ya biasa itu ya. Terutama misalnya kadang-kadang anak nggak mau diajak, ngapain lu ngamuk kayak gitu ya, ya pernah kayak gitu kan biasa. Yang ngajak kan ibunya, anaknya sebenarnya nggak mau misalnya. Nah ya biasanya kayak gitu. Tapi kalau maksudnya pelanggaran yang gimana tadi, saya enggak. Gini Bu, misalnya Ibu punya teman psikolog yang lain gitu. Nah psikolognya mungkin berkecimpung di dunia bio, industri organisasi. Nah itu kan biasanya ada tes kayak gitu kan. Nah ada tuh salah satu orang misalnya minta tolong dibagusin ya hasil tesnya. Oh, Soal gitu. pelanggaran kayak gitu, ya. Pernah. Kalau kayak gitu ya biasa. Tapi kembali lagi, kalau saya mesti menjelaskan. Memang dari awalnya saya sebenarnya di industri. Di industri saya. Tapi itu tadi industri lebih banyak ya, bukannya fokus di situ enggak. Saya lebih banyak di industri, tapi semakin kesini industri saya sudah tersingkir malahan. Saya lebih banyak nangani kasus-kasus masalah, yaitu tadi keluarga, anak, kayak gitu-gitu. Industrinya jarang sekarang. Misalnya kalau ada ya 1-2 kayak gitu. Nah dulu biasanya ada kayak gitu-gitu. Minta Bu, Pak Bu, biasanya kalau saji kayak gitu, Bu nomor sekian, kayak gitu. Saya bilang, kalau memang baik, ya saya akan tulis baik, ya kan. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, ya maaf, karena ini menyangkut kredibilitas saya. Orang nanti nggak percaya sama saya, kayak gitu. Itu yang selalu sampai sekarang selalu saya ini kan. Jadi kalau mau kasarane saya duit akeh kaya, ya mau aja nerima kayak gitu loh, iya kan? Pernah kayak gitu pernah. Saya sampai cari nomornya, alamatnya. Kalau zaman dulu kan belum secanggih ini ya, tahun 90, belum lahir kan. 90 berapa itu? 94-95an ya itu. Tahu-tahu datang ke rumah, tahu-tahu bilang, nggak tahu dia tahu rumah saya dari mana, bahwa alasannya tadi saya lupa mengumpulkan foto di amplop atas nama siapa. Dia atas nama ini. Sebenarnya nggak perlu disusul-susul kayak gini, nggak perlu, saya bilang gitu. Kasihkan aja panitia, bukan saya bilang gitu. Udah, aku nggak apa-apa, terlanjur. Amplop dikasihkan, ya sudah. Saya pikir itu hanya foto, orangnya pergi. Saya buka, loh, berapa ada berlembar-lembar gitu ya toh. Aduh, sebentar ada paket. Maaf, ini gimana ini? Ya sebentar. Ya, saya cari di berkas-berkas saya atas nama ini, nomor ini, alamatnya nih. Malam-malam saya cari rumahnya. Saya kembalikan. Loh Bu, nggak usah. Loh, jangan. Enggak, ini udah sudah
fotonya udah saya ambil ya udah, kalau mau kaya ya mau aja, tapi buat apa ya kan, nanti kita nggak dipercaya orang. Sekali kita mau, orang nggak percaya sama kita. Kalau saya selalu bilang, kalau memang bagus ya memang bagus, tapi kalau memang jelek ya maaf, saya bilang gitu. Saya selalu bilang kayak gitu. Jadi nggak tahu ya kalau orang lain ya, tapi selama ini ya alhamdulillah makanya masih dipercaya ya, sampai dari tahun sekian sampai sekian masih dipercaya ya, alhamdulillah dipercaya karena ini saya direkomendasi. Saya selalu tanya, tahu nomor saya dari siapa, tahu saya dari siapa, kan selalu saya tanyakan, dari ini, soalnya putranya dulu kayak gini, soalnya ini, oh ya gitu aja, untuk ini saya aja, ternyata selain dari orang lain, dari ini kayak gitu. Kemudian sebagai klien, apa yang bisa dilakukan bila mengetahui adanya pelanggaran Kliennya? Iya, sebagai waktu pelanggaran konseling. Ya, saya sampaikan ke yang bersangkutan aja, karena itu nggak perlu, kayak itu aja, nggak perlu apa ya, berarti kan dia sudah nggak percaya dengan dirinya sendiri, ya kan, makanya dia sampai mati-matian nyari, sampai kasarannya ya kok gitu ya, untuk dinaikkan, diupkan hasilnya kan, jadi dia sudah yakin dia nggak bagus. Tapi kalau dia percaya ya apapun hasilnya apapun ya, kalau biasanya orang kayak gitu kan ya biasanya nggak percaya gitu. Meskipun kadang-kadang gini, oh iya nanti ya apa istilahnya, kalau memang bagus ya bagus, padahal memang hasilnya bagus kayak gitu loh, padahal dikiranya saya bantu, oh enggak, ini memang bagus ini loh hasilnya ini kayak gitu sih biasanya saya jelaskan. Kalau misalnya gini Bu, ada klien gitu yang mendapati yang psikolognya itu kan, psikolog itu kan tidak boleh membocorkan hasil asesmen seperti itu. Terus kemudian ada klien yang mengetahui ada psikolog yang seperti itu, apakah itu perlu dilaporkan ke HIMSI atau bagaimana? Mungkin ya jangan frontal kayak gitu ya, mungkin ya diindahkan aja, diindahkan aja dulu. Jadi tidak berkali-kali dan ini ya mungkin nanti biar ininya tahu dulu gitu aja ya, karena misalnya gimana ya, kesadaran ya, kalau kita kembali lagi tujuan kita ngapain sih kayak gitu kan. Setiap pekerjaan itu semua berhadapan dengan tantangan, resiko, konsekuensi itu ada. Nah, tergantung bagaimana kita bekerja. Kalau misalnya kita bekerjanya dengan hati, insya Allah itu akan membantu kita. Tapi kalau kita bekerjanya untuk punya niat memperkaya diri sendiri, ben sugih, ben ya beda cerita kayak gitu. Apapun yang kita kerjakan yang ini duit apa ya kan. Dan sekarang wong saya ibaratnya gini, dulu saya waktu disuruh diminta ngajar mendirikan Fakultas Psikologi 5 itu saya itu udah diminta temen di Kalimantan dari salah satu perusahaan besar, kamu di sana dibayar berapa? Yo jane udah apa nih gitu. Ayo ke sini bantu saya gitu. Ya udah terlanjur mengiyakan gitu loh, mengiyakan membantu ya. Cuma 2 tahun aja berdiri, 2 tahun ya sudah saya tinggal, karena memang sebenarnya passion saya bukan di akademik, karena dari awal saya praktisi gitu loh. Di akademisi itu saya nggak begitu ini ya, saya bukan orang yang, saya merasa bukan orang pinter gitu loh. Dosen harus gini anak wis enggak, saya gimana loh, udahlah jalan-jalan psikologi, saya bilang gitu. Ya udah 2 tahun sesuai kontrak saya nggak perpanjang, makanya karena kecuali kalau dosen tamu, nah itu kan enak, cuma ngajar pulang ya sama. Tapi itu saya cuma dosen tamu, saya diminta dosen tamu di tempat lain juga, malah itu lebih lama, bertahun-tahun dibanding yang di 5. Nah
ya itu tadi, karena bukan ini saya. Kalau hanya jurusan kamu kan enak ya, ngajar pulang kan nggak punya kewajiban harus bikin penelitian, bikin ini itu anak enggak. Tapi ya jiwa saya ya saya enjoy dengan pekerjaan yang seperti ini, meskipun kalau kita bilang bicara uang ya nggak ada apa-apanya gitu loh, beda. Tapi ya karena senang aja gitu loh. Saya senang melakukan pekerjaan seperti ini, pekerjaan sosial kayak di dinas sosial gitu, ada pendampingan itu kan misalnya pekerjaannya kadang-kadang beresikonya tinggi, tapi orang melihatnya dipikirnya uangnya banyak, kadang nggak ada apa-apanya gitu. Nah, sampai saya pernah ditawari dari ada kunjungan dari Sumatera Utara, Bu, Ibu dibayar berapa di sini? Tanya ke kepala dinas. Kok mau-maunya psikolog berkecimpung di pekerjaan seperti ini? Biasanya rumah papa sudah ngomong uang, aku dibayar berapa? Sama kayak pengacara, susah nyari pengacara yang mau diajak sosial, bekerja sosial. Ya karena uangnya memang nggak ada, gitu loh. Ya kan jam-jaman, pengacara jam-jam. Kalau kita ininya komersil, ya pengen aja aku bilang jam, bilang bayar piro kan gitu. Jadi ya bukan seperti itu. Kalau makanya kalau kita memang bekerja dengan hati, meskipun itu masalahnya uangnya nggak seberapa, ya kita happy aja gitu loh. Nah, itu aja kalau saya loh ya, tahu nah orang lain. Jadi saya nggak pernah, kecuali kalau misalnya tes, Bu ini minta tes berapa, nah itu memang sudah ada standarnya saya, oh segini. Tapi kalau misalnya Bu, kalau ini minta jadi narsum, materi tentang ini, kalau dianya ini berapa ya Bu, terserah. Nah saya nggak pernah matok harga, dikasih 50 ya monggo, berarti rezeki saya 50.000. Tapi ya nek ngasih 50 kok ya kebangetan gitu lah, ya kan? Ya pernah, tapi dikasih, waduh, apa ya Bu? Ya sudah lah, berarti rezeki saya 50.000, kasih segini ya alhamdulillah. Udah seberapa pun diterima aja, nggak usah, nggak pernah saya matok. Bu, saya wanita berapa itu, kita ngasih terserah. Biasanya kalau mau undang langsung dari luar itu berapa, kita mau ya selalu gitu aja. Jadi nggak pernah di awal nanti saya minta bayarin segini ya, nggak pernah. Itu aja kalau saya. Untuk pertanyaan terakhir ini, Ibu kan pernah kayak menangani kasus yang lumayan berat, membuat pusing gitu memikirnya. Cara Ibu untuk coping stresnya Mas? Sebenarnya gini, nanti kalian akan mengalami kalau memang menjalani menekuni ini sebagai profesi. Itu kita belajar ya, jam terbang. Dari awal nanti kita gini, semua itu nggak ada di kampus, kita nggak dapat di teori, nggak ada, kita menjalani gitu ya, kita menjalani karena itu pengalaman ya. Nanti semakin kesini kita tahu mengelola diri kita sendiri itu bagaimana ngadepi kayak gitu ya. Kalau dulu ya mungkin kok ini kayak gitu ya, kembali lagi meskipun nanti berprofesi sebagai psikolog, itu kan kembali lagi ke karakter masing-masing. Kalau saya orang dablek, modelin dablek dalam arti gini, saya nggak terlalu berpikir, saya nggak terlalu dimasukkan ke hati. Nah ngomong itu masanya orang ngapain dipikir, iya lah, kita kan mau bantu, nah ngapain sampai kayak suatu waduh iya ya ngapain kayak gitu. Jadi semakin kesini ya saya ya sudah kayak gitu,
orang itu keluar ya sudah, ngapain dipikir gitu. Kalau saya, karena ya itu tadi, karena saya sudah sekian puluh tahun bekerja, ya saya sudah pada fase itu gitu. Tapi di awalnya ya memang kok bisa ya orang kok kayak gini, kok bisa ya. Nah itu dulu saya belajarnya justru pada saat, kalau zaman dulu kan ada ngambil, sebenarnya kalau angkatan saya itu kan cukup dengan apa namanya itu, psikodiagnostika, ya, ngambil psikodiagnostika selama 1 minggu itu sudah untuk mendapatkan itu. Tapi saya ikut lagi profesi sama ketawain sama kepala jurusannya. Kebetulan itu teman kakaknya teman saya. Lah kamu ngapain ikut-ikutan kayak gini gitu loh. Dosenmu gue pinter apa kowe gitu. Loh, kalau ilmu kan nggak apa-apa toh. Kadang-kadang kita nggak tahu ada perubahan-perubahan kayak gitu. Sebenarnya saya udah dapat, tapi saya ikut lagi profesi. Tapi profesinya itu belum yang sampai S2 gitu loh. Saya nggak, ya nggak masalah gitu loh, namanya belajar. Sebenarnya ya sama gitu loh. Waktu kalau zaman saya dulu kan ada SK namanya studi kasus. Jadi setiap orang, setiap mahasiswa diminta untuk ngambil 3 studi kasus yang diminati. Nah di profesi saya, zaman profesi saya yang saya ngambil itu juga sama, ada 3 yang diminati itu apa aja. Ya, saya ngambilnya memang dari awal saya klinis, industri, dan sosial, karena memang minat di situ gitu. Makanya saya belajar di situ. Nah jadi kembali lagi, kalau misalnya tadi gimana cara kita ini, pada saat saya berpraktek di rumah sakit jiwa, nah mau menangani klien atau pasien-pasien di rumah sakit jiwa, nah itu kan saya belajar, justru saya belajar dari apa yang saya hadapi. Ya misalnya setiap hari misalnya ada yang ya kalau kita nggak tiap hari ada, ya nanti biar kalian tahu, kalau psikologi itu memang tidak tiap hari ada. Kalau toh ada, nggak kayak dokter itu tiap hari ada. Sehari itu bisa, sehari buka praktek itu bisa sampai 10 orang, 2 orang, kan cuma berapa menit. Kalau kita nggak bisa, capek. Jam gitu. Biasanya kalau kayak gitu, kalau saya misalnya maksimal 3 itu aja, kalau saya udah rasanya lapar, kalau saya larinya ke lapar, ya udah gue neran rasanya dengerin orang kayak gitu kan lapar ya kan. Kalau saya ya nggak tahu kalau orang lain. Nah itu udah biasanya kalau di kantor kayak gitu ya, jadi kayaknya apa tuh asing bisa dipunya, saya bilang gitu. Lapar ya, jadi saya nggak larinya nggak terus terbawa sampai ke bawah-bawah ke ini kehidupan saya, enggak. Tapi kalau sampai mengganggu kehidupan saya ada kalau kayak gitu, klien yang suka dengan saya diuber-uber kayak gitu. Seperti itu Bu yang saya Ya, melanggar kode itu tadi. yang bukan melanggar kayak gitu. Kalau senang sama saya, yang melanggar siapa? Bukan saya yang senang loh. Yang kliennya yang melanggar. Dan yang itu bukan melanggar kode itu kayak gitu. Kecuali kalau saya Menanggapi. nah kayak itu bisa. Kalau kliennya dia yang melanggar apanya? Oh dia kan klien. Kalau saya akhirnya malah nah itu melanggar. Ya saya yang melanggar. Kalau dia melanggar apanya? Enggak. Kalau seperti itu beberapa kali. Nah sampai saya itu bingung. Kalau zaman dulu saya pernah praktek di, sekarang udah jadi bangunan elek gitu. Kalau tahu di Jalan Sudirman, gerabah Pak Mbah Losok yang jual apa plastik apa alat-alat rumah tangga itu loh, perempatan Sarana Medika. Oh iya. Nah itu kan ada pojokan itu Oh kan. iya. Nah itu dulu klinik spesialis terapia itu ngetop itu zaman dulu kala. Saya dulu kan praktek itu kan karena saya juga di rumah sakit Iswayudi. Nah, saya kalau sore praktek di situ sama dokter spesialis yang lain.
saya tuh karena yang pagi saya pernah juga praktek pagi, yang lain kan sore malam, saya pagi sendiri. Nah itu nek umat sing digoleki aku. Jadi saya ini orang ini nggak pulang-pulang, jadi di situ terus kan. Saya kan bingung aku mulai piye. Ya, karena saya nyuruh Pak Bonnya, Pak yang jaga itu, Pak jangan ngobrol kayak gini. Saya itu sampai ngelipir di belakang nyelpit itu kan ada celepitan. Saya lewat situ, nggak ada becaknya di depan klinik itu. Ayo cepet, jadi mas sedang aku ayo cepet saya. Karena itu, terus saya sampai di telepon. Kalau zaman dulu kan belum ada HP, telepon rumah itu sampai. Tapi orang rumah udah hafal. Jadi kadang-kadang aneh-aneh gitu. Ini alamatnya di mana? Saya udah sampai sini. Kenapa disembunyikan? Ini saya calon menantunya. Ya, sampai begitunya pernah. Ya, itu bukan melanggar kode etik, karena saya nggak ngapa-ngapain. Kecuali kalau saya ini misalnya klien terus saya sama saya, nah gitu, nah itu melanggar kode etik. Tapi kalau dia senang sama saya, yang dilanggar apanya? Kan enggak, itu loh maksudnya. Kalau dia, di kliennya itu ya itu urusan dia. Yang penting kita nggak menanggapi loh ya, gitu. Kecuali kalau kita menanggapi dan akhirnya ada terjadi hal-hal yang di luar ini, nah itu beda cerita. Tapi kalau yang seneng saya yang ini ya, sampai pernah itu yang dikonsulkan anaknya ini ibunya udah nggak ada, sebenarnya kan mbahnya kalau konsul, nah terus kebetulan bapaknya kan kerja di luar kota. Nah kebetulan itu bisa bapaknya pas pulang diajak ini lah, tiba-tiba itu anaknya, namanya anak masih kecil, TK, nyeletuk karena dia udah nyaman dengan saya ngobrol. Kadang ada yang manggil tante, ada yang bunda, sakaremu lah. Mau nggak jadi ibu saya? Waduh, ibu bapaknya ya malu-malu kucing. Waduh, loh kenapa? Dan gitu. Sama saya aja gitu. Waduh, jelaskan anak kecil kan ya bingung lah ya. Ya saya ya nggak boleh gitu. Untungnya bapaknya ngasih penjelasan kayak gitu. Ya kalau kayak gitu-gitu sih sampai dituding kayak gini ya nate, dibuat ya nate, dipisui ya nate. Ya udah biarin aja. Jam terbang ya prosesnya. Iya, semua itu nanti berproses. Kalau apa ya, masih awal-awal ya antara ini bingung iki mikir gue iki ngomong apa, ini keluar ngomong apa. Itu pernah, itu awal-awal pertama kali saya terjun kayak di rumah sakit Islam itu ya kayak gitu. Udah kamu yang nangani, kebetulan ikut di senior kan gitu, kan di senior ada senior, terus udah tangani ya udah bedek ya biasa loh. Kalau itu cuma di kampus ya malah mau koncone dewe kan gitu, malah praktek. Tapi kalau udah bener-bener kayak gitu kan kadang terpikirnya gini, ibu ngapa ya? Kok ya? Nah, ada orang akhirnya nggak konsentrasi. Ya itu wajar, manusiawi. Awal-awal kayak gitu. Tapi ternyata kita punya cara sendiri untuk mengelolanya, ngatur aku kudu piye itu kan nanti sambil jalan belajar. Nggak bisa instan. Semua itu berjalan apa ya? Bertahap, berproses. Nggak bisa instan lagi. Nggak bisa. Makanya kayak Mas Andi, Mbak Robi itu ya bilang aja, enggak usah, udah silakan. Sama saya pertama kali disuruh jadi narsum, kalau ngomong presentasi di zaman dulu itu presentasi itu pakai plastik itu. Plastik, pakai proyektor, pakai spidol. Nah, zaman dulu kala kayak gini, satu kayak gitu kan. Nah, kayak gitu yang mengalami kayak gitu. Nah, itu misalnya pertama kali benar-benar, dan itu saya kan sebenarnya bukan tipikal orang yang pede sebenarnya, bukan orang yang ngomongnya
tapi sudah sampai ya itu berproses lagi kembali. Awalnya ya saya jadi suruh ngisi morning briefing. Morning briefing itu kan setiap hari Senin sebelum on duty ya, biasanya tugas masing-masing itu ada semacam briefing. Nah, di tiap kesatuan itu punya ini sendiri. Nah, kebetulan di rumah sakit itu kita digilir untuk ngisi ini para penerbang-penerbang yang sebelum mereka terbang. Dan giliran dari kesatuan-kesatuan, nah ini pas rumah sakit diminta semua gantian, mulai dari spesialis ini saya dipanggil ngisi ini, aduh mateng, dok jangan saya dok, banyak kok doanya nah saya alasan tau malah saya itu bisa materinya karena apa ya sekarang saya yang bikin dokter aja ya ngomong, kebetulan dokternya itu psikiater apa kepala rumah sakit psikiater misal berapa bisa apa kok udah saya bikin ayo tak kancani di ruangan itu di aula itu saya perempuan satu-satunya lanang kabeh kalau namanya tentara ya meskipun saya biasa hidup di lingkungan itu tapi kan ini kan beda ini gitu ya udah baju seragamnya kan putih sama biru dong kayak anak SMP persis kayak anak SMP terus ya itu dapat pengalaman yang membuat saya oh ternyata saya mampu, oh ternyata saya bisa kayak gitu ya. Awalnya ada bingung apa gitu sebelum mulai saya ngomong ini udah seperjalanan pulang, dok tadi saya gimana, saya masuk panik ya iso ngomong dulu saja nih tapi genah orang dong bisa dimengerti nggak omong saya ya iso. Nah habis itu besoknya datanglah 2 orang penerbangan datang ke poli saya ya deh ngopo ya itu malah komandannya bilang ini single siapa yang lagi promosi ya enggak jangan saya bilang gitu oh ya itu jadi oh ternyata saya mampu gitu loh. Jadi kalau kita nggak mengalami menjalani sendiri ya nggak akan tahu rasanya gitu. Sama yang kita hadapi itu ya model kayak apa, warna kayak apa kan kita nggak tahu, nggak bisa kita setting dari awal. Ada yang datang karena memang bukan karena kehendak sendiri, karena disuruh terus ngomong tak jauh rasanya ya lah ngomong atau ya gitu. Jadi kita ngomong dari A sampai Z ya ya gagal, kita nggak bisa dapat informasi, ya hanya informasi dari orang lain gitu aja. Cuma ya udah pelan-pelan nanti ternyata dari dia cuma dia mendengar sebenarnya, ternyata dari informasi orang tuanya keluarganya wah kok berubah banyak ibu, berarti misalnya ya nggak sia-sia juga gitu. Cuma saya kan nggak dapat apa-apa dari dia, cuma dia mendengar apa yang saya sampaikan dan udah berubah bu ini. Oh ya sudah gitu aja ya. Kebahagiaan kita pada saat kita mendengar kabar baik gitu aja, itu rasanya melok seneng gitu aja udah itu aja. Jadi pada saat kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan yang seharusnya, kemudian kalau hasil kan nggak bisa simsalabim, kan berproses. Nah kita mendengar ada informasi ini, rasanya ya sudah. Atau mungkin dari orang yang datang kemudian dia cerita, saya dapat informasi dari ini karena dulu putranya kok dulunya kayak gini, sekarang udah kayak gini. Oh ya berarti dia dapat ini karena dia merasa bisa ini anaknya berubah atau
masalahnya terbantu. Berarti kan dia merekomendasikan kita. Kalau kita apa yang kita lakukan tidak baik atau tidak sesuai, nggak ada hasilnya, kan orang nggak akan pernah ngasih rekomendasi Iya. ke kita gitu loh. Ya, itu aja sih. Jadi kalau ketemu di mana, Bu masih ingat saya? Ya, dan dihadapi orang banyak ya kan. Kadang gini, karena kalau saya gini, makanya saya sering lupa karena ya mungkin satu umur juga. Karena saya punya pikiran saya gini, berpikir pada saat klien itu selesai pergi, ya sudah, saya nggak akan mikir itu. Makanya kadang-kadang ditanya, Bu kasusnya ini seksing dia, kadang-kadang saya sering lupa. Kalau kecuali kalau saya buka ini terus saya buka fotonya, oh iya baru ngeh gitu. Meskipun lupa, yang ini loh yang ini. Itu lama gitu kadang. Ya semakin kesini saya agak harus apa ya, karena saya ngapain? Karena ada orang dinas yang habis mutakhir terus ada di bidang tempat saya ini, dia stres ngikutin ada kasus kayak gitu, penjangkauan kayak gitu, dia stres, bilang saya, Bu saya enggak kayak gini, rasanya malah mumet seneng, udah ngapain ya bocah kok kayak ngono, udah ngapain jenengan ikut mikir gitu. Nah itu loh masalahnya orang. Terus dia juga ya juga ya, nah ngapain nggak doyan makan, nggak doyan makan ya nanti yang sakit siapa, orang itu ya saya, nah iya wes ngopo ya bilang gitu. Akhirnya belajar, akhirnya lama-lama waduh, saya awal-awalnya ngikutin Bu ini tuh rasanya senang mumet, ora doyan mangan, rasa turu lho, ngopo saya bilang gitu. Ya itu tadi berproses, semua itu berproses. Nanti kalian juga kalau memang menekuni hal seperti ini, ya nanti berproses, kecuali ya beda ilmunya, meskipun ilmunya psikologi tapi kerjaannya lain kan sama, beda gitu. Jadi nggak fokus ke pekerjaan yang kayak gini gitu. Itu aja. Belajar, semua belajar. Nggak simpel lagi nih. Gimana? Ada lagi? Satu lagi. Kalau misalnya hasil asesmen dari klien itu kan rahasia sebenarnya. Itu kalau misalnya udah lama gitu, apakah tetap ditumpuk di berkas atau dibakar atau kalau saya biasanya saya sampai 5 tahun kasih ketemu, nanti baru saya bakar. dibakar? Wah terus dipilok nih, mau diwaca wong enggak bakar, ya bakar terus nanti kayak gitu, ya buat urut-urut gitu loh, terus juga nggak berat karena itu kan hasil pun ini yang minta siapa dulu, yang merekomendasikan siapa dulu. Misalnya ini pribadi saya pengen tes ya, yang berhak tahu ya ini, jangan kasih tahu ke ini gitu. Misalnya sama di perusahaan, yang minta kan perusahaan seleksi kayak gitu kan, enggak peserta kan nggak dikasih tahu karena yang minta kan perusahaan ya. Jadi kayak gitu sama, meskipun saya di sini ya nggak semua orang boleh tahu, saya cukup menyampaikan hasilnya seperti ini dari besarnya itu aja. Kecuali kalau ini berkaitan dengan kasus dari kepolisian, itu beda ya. Ini kayak di apalagi sampai sidang gitu kan, jadi saksi ahli misalnya kayak gitu kan beda cerita ya. Jadi, dan itu pun ya nggak rinci detail itu disampaikan semua secara garis besarnya aja. Jadi ini yang minta untuk melakukan ini siapa, ya itulah yang berhak tahu. Jadi nggak terus diumbar-umbar. Sama kalau misalnya kita misalnya saya diminta untuk melakukan sosialisasi atau edukasi, saya hanya cerita ini ada kasus seperti ini. Tidak boleh menyampaikan namanya ini, alamatnya ini, nggak boleh ya. Kalau hanya sekedar cerita kan nggak apa-apa. Oh ini ada, pernah saya menangani kasus seperti ini, hanya seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai saya menyampaikan, oh namanya ini, alamatnya ini, anaknya si ini, bapaknya ini, nah itu sudah melanggar lagi. Nah
itu nggak boleh. Jadi kalau hanya sekedar menyampaikan, oh, ini ada kasus seperti ini, seperti itu, penanganannya seperti ini. Nah, itu kan sama sekali tidak menyebut identitas. Nah, itu boleh. Tapi kalau menyebut identitas detail, oh, itu melanggar. Kalau itu nggak boleh. Ya, kalau hanya sekedar menceritakan ada kasus seperti ini, jadi kan orang tahu kan, oh ternyata ada seperti ini, gitu. Hanya sekedar itu, tapi nggak boleh tahu. Pokoknya tuh foto nih, gambarnya, mau jelas sama ini, nah nggak boleh. Itu yang nggak boleh seperti itu. Tapi orang hanya sekedar menyampaikan, cerita, ini ada kasus yang pernah kita tangani seperti ini, ya sudah, itu aja. Jadi nggak identitasnya disampaikan, itu nggak boleh. Ya sama kayak misalnya apa ya, kalau ada konseling ini terus jangan bilang ke ibu saya ya sebaiknya jangan disampaikan. Nanti ini anak ini kan anak ini yang bermasalah, kalau dia udah nggak percaya sama saya, dia mau cerita ke siapa kan gitu. Dicerita nih, meskipun itu ibunya sendiri. Kalau dari awal dia udah bilang jangan bilang ke ibu saya ya. Oke, kadang-kadang makanya kan datang, ini ibunya boleh dengar enggak? Nggak boleh ya, bu maaf itu keluar, kayak gitu, bapak keluar, kayak gitu. Jadi nggak boleh didengar, kayak gitu. Jadi ya tergantung, makanya kondisinya seperti itu. Kalau misalnya nggak apa-apa, oh ya udah ditungguin ibunya. Tapi kalau anak ini atau suami istri gitu aja ya sama, ini boleh didengar enggak gitu. Saya tak ngomong dulu, maaf pak, bapak dengar dulu, nanti gantian ya gitu. Jadi meskipun bertutur kayak gitu ya, saya dengar dulu. Kecuali kalau ini konselingnya keluarga, terapi keluarga, ya konseling keluarga ya setelah semua dapat satu-satu kita kumpulkan. Makanya kan beda-beda, jadi kumpulkan ini, jadi kondisinya seperti ini, kira-kira seperti ini biasanya seperti itu. Kalau memang kita perlu keluarga ya bapak itu yang ada di rumah itu yang berkaitan dengan yang bermasalah itu ya kumpul kalau mau. Tapi kalau nggak berkenan ya sudah, wis itu ini ya bisa, semua kembalikan ke yang bersangkutan. Nggak bisa langsung dong hitungnya ini nggak bisa. Nanti gini loh ya, nanti menyelesaikan seperti ini ya nggak bisa. Kita kasih alternatif, nanti biar dia yang mengambil keputusan. Itu bukan kita yang mengambil keputusan. Itu ada lagi? Sudah, ya mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kebanten orang ngomong lalu kayak kereta. Saya kira mungkin itu yang mudah-mudahan nanti lancar bikin ini ya, lainnya bagus. Terima kasih Mas Adi. Ya, sama-sama. Juga mah. Halo. Ucapan terima kasih Bu. Oh, saya itu didoain sehat. Itu aja. Saya sehat karena sehat itu mahal. Iya. Kalau saya udah sakit, boleh uang akeh. Usah bapak gini. Nggak apa-apa. Oh, Ini iya. bisa dibunuh dulu. Tapi ini kan enggak Bentar masalah. Bu, tak matikan. Oh,